Selamat pagi rekan-rekan Prudential. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, kita udah 12 hari kita kerja dari rumah ya. Tapi apakah kita masih bisa produktif? Nah, hari ini saya diminta sharing ya bagaimana caranya kenapa kita dalam 12 hari work from home ini kita masih bisa tetap produktif ya. Kita closing OTP via OTP itu 30 case, kira-kira dari 10 keluarga itu API-nya tuh surprisingly lumayan gitu ya, 108 juta ya. Nah teman-teman, gimana sih caranya gitu ya. Nah teman-teman, kita pertama kan kita sapa klien kita dulu, tentunya tuh nggak bisa langsung broadcast info mengenai Prutop gitu ya. Kita sapa klien kita tanyain keadaannya sehat apa enggak gitu ya. Terus kita gimana kamu udah kerja dari rumah belum gitu, basa-basi dulu lah. Nah setelah itu, nah saya akan masuk kepada by the way, ngomong-ngomong, polis kamu tuh yang sakit kritis itu belum di-upgrade ke Prutop loh. Januari yang lalu Prudential launching produk namanya Prutop. Dia memperbaharui produk sakit kritisnya. Nah, waktu itu dari Januari saya belum pernah kontak kamu karena saya merasa aduh nggak enak banget ya. Baru aja upgrade PPH, kok sekarang upgrade lagi gitu ya. Tapi semenjak semasa COVID-19 lagi rame, saya jadi merasa aduh ini kan haknya klien. Klien kan dapat offering dari Prudential. Jadi saya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi haknya dia. Jadi ada beberapa klien terpilih, termasuk kamu gitu ya, itu boleh upgrade manfaat sakit kritisnya tanpa medical check up, langsung setuju lewat OTP aja. Nah itu yang kira-kira saya sampaikan sebagai pembuka ya. Nah terus setelah itu saya bilang OTP itu apa, Prutop itu apa? Prutop itu kasih penjelasan pendek aja ya, singkat, pakai teks boleh ya. Yang penting kalau kita info ke klien itu apalagi lewat WA jangan terlalu panjang, terlalu banyak kata-kata ya. Jadi kalau klien yang pusing dia akan males baca lebih lanjut ya. Jadi sesingkat mungkin ya menjelaskan Prutop. Nah terus teman-teman kalau bunyi WA-nya itu ya ini tips ya, jangan bersifat kayak broadcast info ya. Jadi kita panggil namanya, kalau perlu panggil nama pasangannya ataupun mention nama anaknya. Jadi seakan-akan WA ini sebenarnya saya benar-benar tulis buat dia. Padahal sebenarnya sih saya juga copy paste dari WA saya kepada klien yang lain gitu. Tinggal saya edit dikit aja gitu kan. Dan misalnya contoh pemanggilan gue lu, saya kamu, itu juga disesuaikan dengan yang kebiasaan kita memanggil dia seperti apa ya. Intinya seakan-akan kita lagi berbicara dengan dia. Nah, terus teman-teman, simpelnya kalau ngejelasin Prutop itu ya, kan ada yang penjelasan singkat. Setelah itu saya pakai kata-kata yang sangat mudah dipahami. Jangan pakai istilah-istilah yang sulit dipahamin oleh awam ya. Jadi misalnya saya bilang Prutop itu kelebihan utamanya adalah dari segi ICU-nya ya. Kalau banyak gak penyakit yang simple-simple tapi sebenarnya bisa masuk ICU. Contoh lah ya, contoh orang kayak kecelakaan bisa masuk ICU nggak bisa. Nah, kalau misal masuk ICU 6 sampai 9 hari itu udah bisa klaim sakit kritis ya. Contoh lagi, misalnya klien saya yang kena sepsis. Sepsis masuk dalam sakit kritis nggak? Ya tentu tidak lah, ya kan? Nah, tapi ada klien saya yang sepsis masuk ICU-nya 3 bulan. Nah, seperti itu bisa klaim sakit kritis juga. Dan yang paling relevan dengan saat ini, contoh COVID-19, masuk ICU, sakit kritis gak? Ya enggak, karena waktu kita set up list penyakit kritis itu belum muncul tuh penyakit yang namanya COVID-19 gitu ya. Nah jadi, tapi COVID-19 bisa masuk ICU nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya karena alasan apapun, asal masuk ICU-nya 6-9 hari, itu udah bisa klaim sakit kritis. Seperti itu penjelasan simpelnya. Nah terus, biasanya kalau misalnya udah dapat penjelasan, terus klien akan nanya, gue nambah berapa ya gitu. Nah teman-teman jangan kasih jeda. Jadi teman-teman tuh udah harus siapin ya seperti ini, ya, seperti begini ya. Jadi teman-teman udah ada 3 penawaran kan kalau OTP itu ya, ada 3 penawaran. Nah ini banyak sekali tuh, ya kan? Saya biasa udah lingkarin yang mana yang berubah nih gitu. Oh yang ini tuh si ininya yang berubah gitu ya. Nah terus saya lingkarin dari premi segini menjadi premi segini. Ini dipanahin ya, dikasih panah bahwa dia nambah duitnya berapa, dihitungin buat dia. Jadi klien bisa langsung cepet decide ya. Nah terus udah gitu teman-teman ya sedikit reminder gitu ya, teman-teman harus cek nomor. Kalau misalnya udah dikirim penawaran, teman-teman cek ya nomor HP-nya masih valid nggak. Kalau nggak valid
udah berubah, misalnya suruh dia minta tolong telepon ke 15.085 untuk ganti nomor HP-nya dulu ya, baru kita bisa kirim. Nah, terus satu hal yang paling penting teman-teman ya, jangan melihat API-nya kecil-kecil. Teman-teman tahu nggak, dari list yang 30 orang itu ada loh yang API-nya satu case itu cuma 200.000. 200.000 itu API setahun loh ya teman-teman, bukan API sebulan ya. Tapi teman-teman kalau listnya panjang, API-nya juga gede. Saya ngalamin nggak? Saya ngalamin waktu API-nya masih 25 ya, listnya juga udah lumayan panjang, udah belasan orang, API-nya cuma 25. Saya sempat ngeluh sama Nova, aduh Nov, gila ya udah jelasin susah-susah tentang Prutop kepada orang, API-nya cuma 25 juta per tahun. Jadi per bulannya paling cuma 2 jutaan. Tapi nggak taunya ini pas udah hari ke-12, ternyata API-nya jadi 108 loh teman-teman. Ya, jadi ayo kita tetap stay produktif ya, tentunya juga stay safe and stay healthy. Bye bye.